Saudara, pemerintah sudah membahas wacana kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara atau ASN sebagai bagian dari penghematan dampak perang Iran. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan sehari dalam seminggu. Lantas, apakah kebijakan ini akan efektif untuk menekan konsumsi BBM nasional dan apa solusi lain untuk menghemat BBM? Kita bahas bersama di pagi hari ini melalui sambungan daring. Sudah hadir melalui sambungan daring ada ekonom Indef Abra Talatov dan juga ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chiko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Mas Chiko dulu. Mas Chiko, ini kan kalau pemerintah pusat sudah sepakat untuk akan menerapkan kebijakan work from home, tapi kemudian ini akan dilaporkan kepada Presiden dan rencananya akan diumumkan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta kesiapannya seperti apa untuk menghadapi WFH ini? Saya rasa Pemprov DKI Jakarta yang pertama, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pramono Anung, posisi kita adalah standby. Artinya kita menunggu arahan dari pemerintah pusat dan ketika arahan itu udah keluar, pastinya kita langsung akan mengeksekusi itu. Dan rasa-rasanya ini suatu hal yang kita juga sangat cukup siap karena memang Pemprov DKI Jakarta sebelum ini seperti disampaikan oleh Pak Tito Karnavian tadi, seluruh Indonesia telah melakukan bekerja di dalam rumah atau kerja from anywhere di masa pandemi yang lalu, bahkan itu juga tahunan ya, bukan cuma berapa bulan. Dan ini saya rasa bukan hal yang baru, tetapi prinsipnya ya kita tetap menunggu arahan pemerintah pusat. Itu sampai hari ini kita tetap bekerja seperti apa yang dilakukan oleh semuanya, yaitu kalau ASN sampai tanggal 27 ini memang masih WFA. Namun ke balai kota kemarin kayaknya semuanya udah pada masuk deh kalau yang di lingkungan balai kota ya. Kita lihat tempat-tempat lain. Jadi ini suatu hal yang bukan baru, tadi disampaikan Pak Diko, dan bagi kami siap-siap aja. Oke, jadi berarti Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini adalah standby dan siap mengikuti arahan dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan work from home ini. Nah, saya ingin tentunya tapi ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan di luar kantor ya, terkait untuk dengan pelayanan publik. Oke, saya ingin ke Mas Abra dulu. Mas Abra, ini kan kalau kita lihat ya, potensinya akan sehari dalam sepekan. Nah, kalau dari Indef sendiri menilai, efektif nggak sih untuk bisa mengurangi konsumsi BBM kalau WFH-nya ASN itu sehari dalam sepekan? Atau seperti apa kalau dari kacamata Indef sendiri? Ya Mbak, jadi kan tujuan utama dari wacana kebijakan WFH ini kan untuk pengendalian konsumsi BBM. Supaya penjualan BBM-nya, baik yang subsidi maupun yang non-subsidi ini bisa mengalami penurunan di tengah stok BBM nasional yang terbatas, dan di negara-negara lain sudah semua dalam situasi yang kritis. Australia, Filipina misalnya sudah mendeklarasikan darurat energi. Australia sampai ratusan SPBU juga sudah kehabisan stok. Jadi WFA ini saya pikir hanya menjadi salah satu cara aja Mbak untuk menimbulkan ya sense of crisis kepada masyarakat juga gitu. Jadi kalau bicara efektivitas tentu satu hari sangat tidak cukup, dan kita bandingkan dengan pengalaman 2020 ketika itu PSBB tahap pertama, pandemi COVID-19, itu kan dilaksanakan secara masif, kemudian juga lebih lama, dan ada paksaan, masyarakat tidak bisa keluar rumah. Saat itu saja ya penjualan BBM bisa turun 12,8%, premium turun 26%, Pertalite turun 6% di tahun 2020. Tapi memang kondisinya sangat jauh berbeda dibandingkan saat ini. Bagaimana cara memastikan pemerintah untuk bagi ASN tidak melanggar, tidak keluar rumah, tidak pelesiran tadi, apalagi kalau sampai WFH-nya hari Jumat. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah kampanye yang mulai ditunjukkan pemerintah ke masyarakat agar sama-sama kita sadar bahwa nanti akan ada situasi kritis yang mungkin saja kita hadapi. Jadi masyarakat tidak boleh panik, tidak boleh terjadi panik buying, dan tentunya harus ada strategi lain selain WFH tadi Mbak. Nah, itu dia, harus ada strategi lain yang kemudian harus dipikirkan oleh pemerintah pusat. Kalau Anda menyebutkan langkah untuk work from home ini merupakan sense of crisis aja untuk jangka pendek, tapi harus ada backup plan jangka panjang yang harus segera dirancang oleh pemerintah pusat untuk bisa mengantisipasi ketika dampak perang ini masih berjalan secara
jangka panjang. Dari kacamata Indef, backup plan seperti apa lagi dari jangka panjang selain kebijakan work from home kalau dari Mas Abra? Ya, WFH ini saya pikir hanya sebagian kecil lah langkah untuk mengurangi konsumsi. Yang paling fundamental adalah pertama pemerintah segera mempercepat reformasi subsidi BBM dari yang saat ini sifatnya terbuka menjadi targeted ataupun tertutup. Jadi kan Pertalite ataupun solar subsidi ini ada kuotanya. Kalau misalnya nanti tidak segera subsidinya targeted atau tepat sasaran, ini akan ada potensi over kuota. Apalagi nanti di awal April biasanya kan seluruh SPBU, Pertamina maupun swasta akan melakukan koreksi harga BBM non subsidi. Nah, sudah pasti nanti BBM non subsidi akan ada kenaikan dan disparitas harganya akan jauh. Nah, itu akan berpotensi meningkatkan migrasi konsumen yang non subsidi ke subsidi. Nah, over kuota itu bisa terjadi. Makanya yang pertama adalah pembatasan BBM subsidi ini hanya untuk masyarakat menengah bawah. Yang kedua, juga melihat nanti bagaimana stok BBM nasional, karena kan nanti ada potensi disrupsi nih, supply baik crude maupun BBM. Jadi pemerintah juga mungkin di internal harus bisa memetakan kondisi darurat seperti apa, sehingga perlu dipertimbangkan adanya kuota pembelian. Misalnya ya, untuk BBM per hari itu dijatah satu mobil 40 liter. Karena di beberapa negara sudah mulai ada, Mbak, dijatah per hari bahkan per bulan. Nah, ini apa? Ini untuk bisa menghela nafas stok BBM nasional kita. Dan yang kedua juga selain membatasi kuota per mobil adalah mulai mengidentifikasi sektor-sektor mana yang diprioritaskan. Karena pada akhirnya ketika nanti stok itu mulai menipis, itu nanti seluruh sektor akan berebutan. Maka pemerintah harus sedini mungkin mengidentifikasi sektor-sektor strategis, misalnya logistik, manufaktur, ya, dan itu kan mau tidak mau harus tetap terjaga suplai BBM-nya. Makanya harus mulai dipetakan sektor-sektor dan juga perusahaan-perusahaannya, gitu Mbak. Jangan sampai nanti hanya segelintir kelompok yang mendapatkan akses BBM tadi. Oke, itu tadi yang Anda katakan bahwa memang ada beberapa hal yang perlu didetailkan lagi oleh pemerintah untuk jangka panjang, yang salah satunya tadi disebutkan ada pembatasan BBM bersubsidi, pembatasan penggunaan BBM, terus juga ada memprioritaskan sektor-sektor mana yang harus WFH, mana yang tidak perlu WFH, itu yang harus didetailkan lagi oleh pemerintah pusat untuk jangka panjangnya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya ke Mas Ciko, kalau Pemprov Jakarta sendiri kan sebenarnya setiap hari Rabu ini sudah ada kebijakan ya bahwa ASN-nya harus menggunakan transportasi publik. Apakah nanti ke depannya akan ada penambahan hari, tidak hanya hari Rabu saja, tapi mungkin hari Jumat atau hari Senin? Jadi tidak hanya satu hari untuk kemudian bisa melakukan efisiensi lagi untuk penggunaan BBM. Bagaimana? Ya, tentunya pertanyaan seperti ini sering banget dilontarkan kepada kami ya, dan ini suatu hal yang memang sebagai gebrakan dari Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno ketika pertama kali menjabat di tahun lalu. Dan tentunya penghematan BBM di hari itu, walaupun kami belum menghitung secara pasti, tapi yang bisa dipastikan pengguna Transjakarta itu naik ke 100.000 orang per setiap hari Rabu, yang biasanya 1 juta pengguna menjadi 1.100.000, dan itu konsisten setiap hari Rabu naik. Artinya ada sekitar ratusan, mungkin hampir puluhan ribu kendaraan bermotor yang tidak beroperasi pada hari itu, dan rasa-rasanya ini juga adalah bagian dari penghematan BBM tadi ya. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan penambahan hari, sampai hari ini Bapak Pramono Anung dan Pak Rano Karno belum menyampaikan terkait hal itu, tapi mungkin saja rasa-rasanya, tapi prinsipnya kami tetap menunggu bagaimana arahan dari pemerintah pusat terkait dengan berapa hari akan ada work from anywhere atau work from home, dan keputusan itu. Oke, ini masih dipikirkan lagi ya, apakah nanti akan ditambah untuk kebijakan tidak hanya hari Rabu, tapi juga ada hari lainnya yang kemudian harus ASN untuk bisa menggunakan transportasi publik, termasuk juga ini menyiapkan transportasi publik agar masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Tentu ini juga harus disiapkan. Apakah nanti juga akan disiapkan bagaimana insentif-insentif, misalkan ada penurunan harga, ada diskon tarif ketika masyarakat ataupun para pekerja di luar golongan yang digratiskan begitu ya untuk transportasi publiknya. Jadi ada migrasi
masyarakat yang biasanya naik kendaraan pribadi bermigrasi menggunakan transportasi publik, Mas Ciko? Jadi Adisti, sebenarnya kan seperti Adisti mention barusan bahwa memang ada 15 golongan yang kita gratiskan untuk transportasi umum yang ada di Jakarta. LRT Jakarta, MRT, dan Transjakarta atau Trans Jabodetabek sekarang namanya, karena juga bukan hanya melayani dari poin Jakarta ke Jakarta, tapi juga dari luar pinggiran Jakarta. Yang kedua, terkait dengan 15 golongan gratis ini sendiri pun belum begitu maksimal. Banyak yang masih belum mendaftarkan dirinya sehingga belum mendapatkan gratis ya, dari lansia, dari pekerja dengan penghasilan di bawah 6,5 juta, dari banyak lagi gitu, ASN, kalau ASN udah pasti, tapi TNI Polri juga, tetapi banyak lagi golongan-golongan lain yang masih belum mendaftarkan dirinya. Dan kini dalam kesempatan ini juga kami mengajak untuk mendaftarkan diri, karena sesungguhnya transportasi umum di Jakarta ini ketersambungannya sudah di atas 90%, sementara penggunaannya masih di bawah 25%. Jadi masyarakat ini masih belum terbiasa from point A to point B, biasa masih menggunakan kendaraan bermotor walaupun dekat gitu jaraknya ya. Kebetulan saya tinggal di daerah Mampang, Jakarta Selatan, itu banyak sekali yang pergi ke warung walaupun jaraknya nggak nyampe 300 meter aja naik motor gitu. Sementara sebenarnya ada mikrotrans misalnya, ada mini trans misalnya, dan juga masyarakat ini tidak harus berjalan lebih dari 500 meter untuk mendapatkan transportasi umum yang ada di Jakarta. Dan harapannya memang ini betul-betul harus dipikirkan bagaimana caranya kita sama-sama mensosialisasikan agar masyarakat menggunakan ini. Apakah nanti akan ada pengurangan lagi? Rasanya dengan kondisi ekonomi hari ini kita tetap berpegangan pada 15 golongan gratis dulu, Adisti. Karena kalau kita lihat dari 15 golongan gratis itu, Adisti, sesungguhnya hampir setiap rumah tangga itu ada 15 golongan itu. Ada lansia, ada pelajar, ada mahasiswa gitu ya. Sesungguhnya kan artinya hampir di setiap rumah tangga ada itu, dan pastinya itu akan mengurangi pengeluaran dari rumah tangga tersebut, khususnya juga terkait dengan pembelian BBM. Mudah-mudahan ke depan masyarakat mau untuk kemudian beralih secara total atau minimal separuh lah dalam seminggu untuk menggunakan transportasi massal. Oke, indeks ekonomi ya, rasa-rasanya 15 golongan dulu yang kemudian diprioritaskan untuk bisa dimaksimalkan begitu untuk bisa menggunakan transportasi publik. Nah, saya mau ke Mas Abra dulu, Mas Abra. Nah, apa yang kemudian perlu diperhatikan oleh pemerintah? Tidak hanya pemerintah pusat, tapi Pemprov lainnya, tidak hanya DKI Jakarta, tapi semua pemerintah provinsi untuk kemudian mengantisipasi dampak terhadap produktivitas, juga mendorong kebijakan lain seperti penggunaan transportasi umum yang tadi disebutkan, dan juga pembatasan BBM bersubsidi. Iya Mbak, jadi tentunya WFH ini ya harus sifatnya terukur dampaknya. Jadi selain selektif ya, ASN maupun kementerian lembaga yang memang non esensial, yang kedua swasta juga ini sifatnya himbauan, jadi tidak boleh dipukul rata karena tetap pelayanan publik harus diutamakan. Yang kedua adalah parameter keberhasilan. Nah, kalau saya mencoba membuat simulasi sederhana, misalnya taruhlah target pemerintah ya terhadap WFH untuk ASN ini 2 juta. 2 juta pekerja dengan asumsi satu hari misalnya kita bisa menghemat 2 liter, karena ini skenario yang cukup moderat, itu paling tidak 1 minggu itu bisa kita menghemat BBM itu sekitar 4,2 juta liter. Dalam 1 bulan 17,8 juta liter. Nah, dan kalau kita konversi ke nilai subsidi itu ada penghematan sekitar 30,4 miliar rupiah per bulan. Jadi kalau dari sisi nilai subsidi memang ya sangat kecil, hanya sekitar 30 miliar dalam 1 bulan. Tetapi esensinya adalah setiap kebijakan itu harus bisa diukur keberhasilan. Jadi kan nanti WFH 1 hari, entah itu hari Jumat atau hari Rabu, pemerintah harus bisa mereview dalam hari itu WFH, kira-kira penurunan penjualan BBM itu berapa persen. Nah, ketika memang dianggap cukup efektif, di minggu kedua, minggu ketiga, baru nanti bisa jadi ada adjustment lagi, apakah itu harinya diganti ataupun ditambah hari, tergantung tadi efektivitas, karena sangat tergantung dengan kedisiplinan para pekerja juga. Nah, yang kedua selain WFH, tentu tadi selain mendorong penggunaan kendaraan umum, masyarakat juga paling tidak sebagian bisa kembali ke kebiasaan yang lama, misalnya bersepeda ke kantor, Mbak. Dulu kan ada bike to work. Bahkan kalau kondisi ekstrim, Mbak, di Kuba itu karena di sana energinya sedang krisis, itu masyarakat berjalan ke kantor dalam kondisi kritis. Jadi memang harus ada pilihan-pilihan bagi masyarakat
masyarakat. Nah, yang terakhir yang menurut saya juga menarik adalah perlu adanya percepatan penggunaan kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik. Nah, contoh nih Mbak, ada 7 juta pekerja ojek online. Nah, kalau kita simulasikan dari 7 juta itu per apa namanya per kendaraan dalam satu hari itu 5 sampai 10 liter BBM, kalau sebagiannya kita 20-30% saja kita arahkan untuk menggunakan motor listrik dengan adanya dukungan pemerintah, itu bisa ada penghematan BBM sekitar 2,5 sampai 2,7 miliar liter per tahun. Dan otomatis juga pasti akan mengurangi subsidi BBM. Jadi memang harus ada diversifikasi penggunaan kendaraan dari berbasis BBM menjadi berbasis listrik, Mbak. Itu sebagai cara untuk juga mengurangi resiko akibat krisis BBM ke depan. Oke, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tetap adaptif begitu ya, beradaptasi terhadap keadaan dan juga kondisi yang saat ini terjadi begitu. Saya ingin tahu juga terakhir karena menyinggung soal WFH ini kan sehari dalam sepekan ya Mas Ciko ya. Kalau jadi kita belum ada finalnya sebenarnya hari apa begitu. Tapi kemudian ada pengamat mengatakan kalau hari Jumat ya sama aja bohong, bisa jadi long weekend, bukannya di rumah malah di puncak, di Bandung. Nah, bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa ASN Pemprov DKI Jakarta benar-benar melakukan work from home, bukan anywhere? Soal menjamin itu kan kita lebih berpatokan, kita berharap ada integritas daripada para ASN ya, itu aja sih. Kita kan nggak bisa pasang ankle bracelet misalnya untuk dengan GPS misalnya kan mereka berada di mana. Tetapi artinya tentunya kita akan tetap mengeluarkan aturan yang kemudian berharap dan juga meyakini bahwa sebagian besar dari ASN kita juga akan patuh terkait dengan itu. Dan mudah-mudahan apapun yang diputuskan oleh pusat bisa berdampak dan semoga bisa segera juga keputusannya dikeluarkan supaya kita juga bisa bersiap. Dan saya rasa Pak Pramono Anung telah juga menyampaikan bahwa beliau juga siap mengeluarkan aturan-aturan lain yang mudah-mudahan bisa berdampak juga terkait dengan bagaimana pengurangan dari penggunaan BBM ini, supaya kita bisa mensupport secara nasional program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Oke, sanksi apa yang bisa diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada ASN yang kemudian masih nakal nih ketika work from home, bukannya di home tapi kemudian di kafe atau kemudian justru malah liburan? Nah, pertanyaannya apakah aturannya itu betul-betul WFH atau WFA, work from anywhere, ya kan? Kalau work from anywhere ya kan Ya, saya nggak apa-apa, rasa tapi boleh. kalau misalkan work from home? Kalau misalnya work from home tentunya nanti pasti akan ada teguran ya, sifatnya pertama sesuai dengan aturan-aturan lah, akan ada bertahap terkait dengan itu. Biasanya kalau ditegur aja udah pasti biasanya patuh kok selama ini. Oke, baik. Saya ke Mas Abra. Mas Abra, terakhir Mas Abra, 3 poin kritis Anda untuk soal efisiensi BBM di tengah dampak perang Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat kepada Indonesia. Ya, Mbak, jadi pesan penting yang harus kita sampaikan ke publik bahwa strategi diet BBM ini jangan sampai hanya bertumbuh pada WFH. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa kita harus bisa melakukan pengendalian perjalanan yang tidak perlu. Perjalanan menggunakan kendaraan khusus, kendaraan pribadi. Jadi kesadaran ini harus dibangun sehingga hemat BBM itu jangan kita maknai untuk membatasi kegiatan ekonomi. Jadi antara pembatasan penggunaan BBM jangan sampai dikontradiksikan dengan akan menurunkan produktivitas ekonomi. Jadi tetap ekonomi kita bisa akan tumbuh sepanjang masyarakat sadar bahwa kita harus mengendalikan konsumsi BBM yang tidak perlu, harus efisien, baik individu maupun di sektor bisnis, usaha, ya, logistik dan sebagainya. Itu pemerintah harus bisa memastikan penggunaan BBM itu efisien dan bisa cukup ya untuk di situasi kritis ini, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap bisa kita harapkan sesuai dengan target sama-sama gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi di perbincangan selanjutnya terkait dengan ketika pemerintah pusat sudah benar-benar memutuskan work from home untuk berapa hari dalam sepekan. Terima kasih ekonom dari Indef Abra Talatov dan juga staf khusus Gubernur DKI Jakarta Mas Ciko Hakim juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih.